semua, selamat Hari Paskah untuk kita semua. Jujur, aku senang dan bersyukur sekali kita bisa kembali lagi di PUI setelah sekian bulan tidak bertemu. Teman-teman, ibadah kita seperti yang tertera pada slide hari ini temanya mungkin terdengar cukup menyeramkan, yaitu Hypocrite Christians. Nah, maksudnya adalah, pernah gak sih teman-teman di tengah kesibukan kuliah di UI ini, kita merasa perlu tampak baik-baik saja atau tampak rohani di depan orang lain, padahal hati kita sedang berantakan atau mungkin kita sedang berkompromi dengan dosa yang kita anggap kecil. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Maria Magdalena, sosok yang jujur dengan kesedihannya dan struggle-nya, sampai akhirnya ia mengalami perjumpaan personal dengan Yesus yang benar-benar hidup. Oleh karena itu, Yesus jugalah satu-satunya alasan kenapa kita bisa duduk berdampingan hari ini. Bukan sekedar karena kita sama-sama mahasiswa UI atau karena kita anak-anak PO. Kita di sini karena kita adalah orang yang telah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan pada pagi ini. Karena itu, aku akan mengajak teman-teman untuk saling menyapa dan bersalaman. Ke teman kanan kiri depan belakangnya kita katakan, "Selamat Hari Paskah." Dan yang disapa boleh menjawab, "Kristus telah bangkit." Oke, teman-teman yang udah berdiri boleh tetap berdiri. Aku undang kita semua untuk tetap berdiri. Kita akan mendengar janji kemenangannya dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipersatukan oleh kemenangannya, mari kita rayakan kebangkitannya dengan sorak-sorai. Kita bersama-sama menaikkan pujian Kristus bangkit, soraklah. Teman-teman boleh sambil bertepuk tangan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Sekarang boleh teman-teman laki-laki kita bernyanyi karya kasihnya genap. Karya kasihnya genap, kemenangannya. Teman-teman perempuan, Surya selamat jadi terang, takkan lagi tergenang. kita nyanyi bersama-sama. Tinggalkan menggelar, ikuti Dia yang menang. Bangkitlah manusia dalam kebangkitannya. Sebagai anak Tuhan dengan hati yang penuh syukur, mari kita ajakkan. Aku mengajak teman-teman untuk melangkah bersama dalam keselamatan pemberian Dia. Kita naikkan pujian Oh So Wonderful. Come and walk with me now to the fields of newborn spring, to the flower sweet, a heart that's full of love for everything. Come and walk with me now, let the rains of blessings flow. Isn't everything more beautiful since we have found the Lord? His love is oh so wonderful, filling me like never before. His love is oh so bountiful, grace enough for us all. His love is oh so wonderful, filling every day with a song, and joy like the rain will forever fall.
flow. Isn't everything more beautiful? Since we have found the Lord, His love is oh so wonderful, filling me like never before. His love is oh so bountiful, grace enough for us all. His love is oh so bountiful, filling every day with a song, and joy like the rain will forever fall from His wonderful love. And joy like the rain will forever fall from His wonderful love. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini, kita mau merespons kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Kita akui bahwa ibadah ini terjadi hanya karena pertolongan Allah, dan kita mohon Roh Kudus yang menolong agar hanya Allah juga yang dimuliakan pada pagi hari ini. Aku ajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkaulah yang telah menyatukan kami kembali di PUI hari ini. Kami sadar bahwa ibadah ini hanya bisa terjadi karena pertolongan dan belas kasih-Mu saja. Roh Kudus, tolonglah kami agar supaya melalui setiap pujian dan firman yang akan kami dengarkan nanti, hanya Allah yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku mau menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan makna Paskah melalui sudut pandang Maria Magdalena dan para muridnya. Teman-teman pernah gak sih merasa kalau dunia ini mendadak jadi gelap? Mungkin karena masalah perkuliahan, pergumulan pribadi, atau rasa sedih yang bikin kita bingung harus gimana lagi. Nah, situasi itu persis seperti yang dirasakan oleh Maria dan para murid pada saat itu. Mereka diselimuti ketakutan dan kesedihan karena guru mereka baru saja disalibkan dan mati di hadapan mereka. Di sini semua harapan mereka seolah-olah ikut hancur dan terkubur bersama Yesus. Tapi di tengah kondisi yang paling kelam itu, Yesus menampakkan diri dan menyapa mereka dengan kalimat yang sangat sederhana, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Nah, kebangkitan Kristus hari itu benar-benar melampaui realitas pahit yang sedang mereka jalani. Kabar baiknya, sapaan tersebut juga berlaku untuk kita semua yang ada di sini. Karena Dia hidup, kita punya alasan untuk tetap memiliki pengharapan dan damai sejahtera, melampaui segala ketakutan kita. Oleh karena itu, aku ajak teman-teman dengan hati yang penuh keyakinan, kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyanyikan kembali. A newborn baby, and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face certain days, because He lives. Because
because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Teman-teman yang terkasih, kalau kita perhatikan lagi, Yesus sebenarnya sudah berulang kali kasih tahu ke murid-muridnya bahwa Dia memang harus mati, tetapi Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi pada saat realitas kehidupan di depan mata terasa begitu gelap, Maria dan murid-muridnya langsung lupa akan fakta tersebut. Mereka jatuh ke dalam kondisi desperate, sedih, dan kehilangan harapan, seolah-olah janji Tuhan itu tidak pernah ada. Teman-teman, aku ajak kita coba sejenak melihat ke dalam kehidupan kita. Bukankah kita sering merasa seperti itu? Pada saat kita dikecewain sama orang lain, pada saat kita ngerasa pelayanan kita tidak dihargai, atau bahkan pas kita melihat kondisi negara kita yang jauh dari ekspektasi. Kita langsung pesimis, seolah-olah Yesus masih hidup di dalam kubur. Mulut kita memuji Dia yang hidup, tapi tindakan kita seringkali menunjukkan kalau kita tidak punya harapan. Inilah kemunafikan kita. Seringkali karena ambisi pribadi kita untuk sukses di kampus, kita merasa harus bersandar juga pada kekuatan kita sendiri instead of berserah kepada Tuhan. Kita jadi menghalalkan segala cara karena kita takut kalau cuma mengandalkan Tuhan, kita tidak akan sampai ke target kita. Teman-teman, mari kita ambil waktu sejenak, kita lihat ke dalam hidup kita masing-masing. Di bagian mana kita sudah berhenti berharap pada kuasa kebangkitannya dan lebih memilih bersandar pada diri sendiri. Kita ambil waktu untuk memeriksa hidup kita dan meminta pertolongan dari Tuhan untuk memperbarui hidup kita. Teman-teman, setelah kita menyerahkan segala beban dan ambisi pribadi kita kepada Tuhan, mari kita bersiap untuk menerima janji pemulihannya. Aku undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Kabar baiknya, Paskah adalah momentum untuk kita melihat kembali bahwa fokusnya bukan seberapa kuat kita memegang ambisi kita, tetapi seberapa setia Tuhan memegang kita. Tuhan tahu kita sering rapuh dan munafik, tetapi kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia bukan datang sebagai hakim yang mau menghukum, tapi sebagai penyelamat yang sudah lebih dulu berkorban untuk menebus kita, hanya karena kasih-Nya semata. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya.
Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita nyanyikan dari awal dengan hati yang tulus. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Teman-teman, mungkin di dalam hati kita masih ada keraguan atau pertanyaan. Benarkah setelah semua kemunafikan yang aku lakukan, Tuhan masih mau mengampuni? Mari kita dengarkan janji Tuhan bahwa pengampunan itu tetap tersedia buat kita anak-anaknya. Bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah adalah kasih yang kekal. Seperti tertulis dalam firman-Nya di Roma 3 ayat 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma hanya karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus, karya salibnya adalah kemenangan mutlak atas semua dosa dan rasa takut kita. Jadi sekarang kita dipanggil bukan untuk kembali ke cara hidup yang lama, tapi untuk hidup sebagai anak-anaknya yang sudah dimerdekakan. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa dosa kita sudah dihapuskan dan hidup kita sudah dipulihkan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita naikkan pujian Mazmur 118 secara berbalasan. Selamanya kasih setianya, bersyukurlah pada Tuhan karena Dia baik, kawasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku.
setia. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang bukan bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Syukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Syukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 23 oleh teman kita Elena. Kepada Elena dipersilahkan. Kita akan mendengarkan Injil firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 23. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan, di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria jawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat ya Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang dosa, dan dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini anak-anakmu berkumpul dalam ruangan ini untuk memaknai kebangkitanmu, kemenanganmu atas dosa, dan bagaimana kami dilayakkan untuk memberitakan keselamatan daripadamu ke seluruh dunia. Akan tetapi ketakutan kerap kali menahan langkah kami. Rasa tidak nyaman, bahkan rasa terlalu nyaman, menghentikan kami untuk menjadi pengabar Injil. Berkati kami semua Bapa. Berikan kami hati yang mampu memahami Engkau, karyamu dalam hidup kami. Amin. Shalom teman-teman. Selamat pagi, selamat Paskah. Perkenalkan, aku Abed Nego Zebua, seorang mahasiswa seperti kalian, yang akan membagikan sedikit mengenai kebangkitan Kristus dari perspektif mahasiswa. Jadi selama 20 menit ke depan akan aku, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Sahat. Teman-teman yang sudah pernah lihat poster kita, kalau diperhatikan ada penggalan puisi ya di situ yang tercantum kecil. Aku bacakan sekilas. "We scream at injustice, we curse the corrupt, yet we quietly cheat in our own little ways. We lock our doors tight, safe in our holy bubbles, hiding from the world we claim to save. When we call to bear the cross, then what is that left on the floor? The lying clovers." Next. Ibadah kali ini berdasar pada perikop Yohanes 20 ayat 1-23 yang sudah dibacakan oleh teman kita Helena tadi. Dan sebenarnya Yohanes 20 ini sudah sering sekali menjadi bahan untuk ibadah Paskah. Kalau kemarin ikut Paskah FKG, Yohanes 20 juga menjadi bahannya. Jadi, anyway, mungkin kalian sudah melihat judulnya, Hypocrite Christians. Aku juga sudah membacakan sepenggal puisi yang seharusnya menggambarkan apa yang ingin disampaikan pada Paskah kali ini. Lalu bagaimana hal-hal ini akan berkaitan? Teman-teman, pada Yohanes pasal 20 ini biasanya diartikan sebagai cerita kemenangan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat detailnya di ayat 19-23, ada situasi yang sangat kontradiktif. Hari ini aku akan fokus pada bagian itu, sementara Bang Sahat nantinya akan menjelaskan ayat 1-18 tentang bagaimana Yesus mengangkat orang-orang yang terpinggirkan. Lalu kenapa temanya Hypocrite Christians? Karena kalau kita lihat, ada jurang yang sangat besar antara apa yang murid-murid tahu dengan apa yang mereka lakukan pada perikop ini.
ini adalah hasil observasi dan pendalaman Alkitab, jadi akan sebisa mungkin melihat fakta historis dan linguistik supaya kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Kebangkitan Kristus itu mengubah banyak perspektif ya di masyarakat. Tapi hari ini kita mau lihat dampaknya secara spesifik ke perilaku kita sebagai mahasiswa. Next. Mari kita perhatikan di ayat 19. Yohanes mencatat murid-murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa? Mereka takut ditangkap. Secara hukum Romawi, Yesus dieksekusi atas tuduhan makar. Dalam bahasa Yunaninya, maiestas, atau pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Ini bisa kita perhatikan pada pasal-pasal sebelumnya, kalau kalian mau baca nanti di pasal 18 dan 19. Dan karena pemimpin-pemimpin Yahudi tahu bahwa saat itu Pilatus tidak akan menyalibkan Yesus hanya karena masalah teologi mereka, terlebih karena mereka waktu itu adalah bangsa jajahan, mereka akan memutarbalikkan fakta tuduhan mereka menjadi ancaman politik. Mereka akan berteriak bahwa setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan kaisar. Next. Di bawah hukum Lex Julia Maiestatis, ini adalah vonis makar. Buktinya jelas, itu di atas salib Yesus ada tulisan Raja Orang Yahudi. Ini bukan cuma sekedar ejekan dari para tentara, tapi adalah vonis hukuman resmi dari Romawi. Di mana sebagai pengikutnya, tentu saja para murid akan dianggap sebagai pemberontak juga. Kaki tangannya. Dengan itu, valid sekali bahwa ketakutan mereka itu didasari oleh perlawanan mereka terhadap sistem pemerintahan gabungan Romawi dan Yahudi yang sangat korup. Di mana mereka rela membunuh orang cuma demi stabilitas politik. Next. Ketakutan mereka ini 100% valid, teman-teman, sekali lagi. Namun, pedang tentara Romawi itu sangat nyata. Dia bisa langsung membunuh kapanpun. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ditemukan oleh tentara Romawi, mereka akan mati. Sedangkan rumor kebangkitan yang dibawa Maria Magdalena saat itu terdengar sangat tidak logis. Jadi sangat rasional bagi mereka untuk mengunci pintu dalam survival mode dan membatasi aktivitas mereka. Jadi kita lihat di sini para murid itu tahu ya soal kebangkitan Yesus. Namun mereka sangat ragu, ketakutan, takut juga terhadap sistem penguasa yang korup. Dan mereka dalam survival mode. Sistem penguasa yang korup ini mungkin terdengar familiar kepada teman-teman. Next. Tetapi dalam standar keimanan tetap saja mereka munafik ya. Walaupun ketakutan mereka 100% valid, mereka tetap munafik. Tapi kita luruskan dulu satu hal. Ketika kita menggunakan tema hypocrite Christian di sini, kita bukan sedang bicara tentang sekedar kemunafikan iman atau hypocrisy in beliefs. Kita sedang berbicara tentang kemunafikan tindakan atau hypocrisy in action. Murid-murid ini bukan sedang kehilangan iman mereka, mungkin perlahan-lahan, tapi saat itu enggak. Mereka punya informasi bahwa Yesus itu bangkit, mereka tahu bahwa dia adalah Mesias. Selama perjalanan mereka bertahun-tahun bersama Yesus, Yesus sudah menunjukkan banyak hal, mereka tahu Yesus itu Mesias. Tapi ada krisis integritas di sini. Apa itu integritas yang dimaksud? Adalah ketika kamu yakin dalam hati kamu, dan kamu melakukan hal yang selaras dengan apa yang kamu yakini. Murid-murid ini mengklaim diri mereka sebagai pengikut sang kebenaran, tapi tindakan mereka dikendalikan oleh ketakutan, rasa takut terhadap sistem yang korup. Keyakinan mereka berkata bahwa, oh iya, Yesus ini menang, Yesus ini bangkit. Tapi tindakan mereka berkata, oh, hukuman kaisar ini lebih menakutkan. Sangat valid. Murid-murid ini mengklaim diri mereka sebagai pengikut sang kebenaran. Tapi tindakan mereka sepenuhnya dikendalikan oleh rasa takut, oleh sistem penguasa yang korup. Next. Namun teman-teman, kalau kita tarik ke realitas kita saat ini, ada ironi yang sedikit menarik. Kalau murid-murid itu mengunci pintu mereka karena takut dibunuh oleh penguasa yang korup, kita mahasiswa hari ini seringkali justru sebaliknya. Kita tidak takut pada pemerintah. Banyak dari kita justru sangat vokal. Kita muak melihat korupsi-korupsi, nepotisme yang terjadi. Kita turun ke jalan. Kita berteriak di media sosial.
Kita bahkan berani memaki pejabat-pejabat yang membengkokkan hukum. Di luar sana kita menjadi pejuang keadilan yang sangat berani. Tapi kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita juga munafik. Keberanian kita melawan kebobrokan itu seringkali berhenti di gerbang kampus saja. Saat kita masuk ruang kampus, ruang kelas kampus, ancamannya sudah berubah, bukan lagi mereka, bukan lagi pemerintahan. Yang mengancam kita bukan lagi senjata-senjata para penguasa, tapi sistem akademis dan tekanan-tekanan sosial. Ancaman IPK kita hancur, takut kita tertinggal dari teman, takut di DO, takut tidak dianggap oleh teman-teman kita. Itu semua ketakutan yang juga nyata dan valid, sama seperti yang dialami oleh murid-murid itu. Dan saat dihadapkan dengan ketakutan rasional ini, tiba-tiba pejuang keadilan itu mana? Kita ciut, kita masuk ke survival mode juga. Kita mengunci diri kita juga ke dalam bubble-bubble itu. Kita mengunci diri kita ke dalam lingkaran yang hipokrit. Keyakinan iman dan keberanian vokal itu kita tinggalkan jauh di jalanan, dan kita mengunci pintu-pintu integritas kita di dalam kampus. Kita menolak berkompromi dengan kecurangan-kecurangan pemerintah, tapi kita berkompromi dengan kecurangan-kecurangan kita di kelas, demi bisa untuk bertahan hidup secara akademis. Kita tahu kebenarannya, kita tahu itu salah, tapi kita menolak bertindak dalam kebenaran itu, karena tahu kita posisi kita terancam. Kita tahu kita akan kehilangan banyak hal. Lalu hal yang paling parah terjadi, teman-teman. Untuk menenangkan hati nurani kita atas kemunafikan ini, kita menggunakan kebobrokan sistem negara yang kita kritik itu sendiri sebagai alat justifikasi. Kita berkompromi pada diri sendiri, kita cuma titip absen kok, tidak merugikan negara. Aku cuma pakai joki, bukan korupsi bansos. Aku cuma nyontek AI, pejabat itu lebih parah daripada itu. Padahal, kebobrokan besar di negara ini tidak dimulai dari ruang sidang atau istana. Ia dimulai dari ruang kelas. Pejabat-pejabat yang kita maki-maki dengan berani di jalan-jalanan itu, dulunya mahasiswa seperti kita. Kalau hari ini kita berkoar-koar, kita garang terhadap korupsi-korupsi besar itu, tapi menormalisasikan korupsi-korupsi kecil, kecurangan-kecurangan kecil, karena alasan survival, kita sebenarnya sedang mempraktikkan hypocrisy in action. Jika kita melakukan hal itu, kita tidak sedang melawan sistem yang rusak. Kita sedang menyiapkan diri untuk menjadi penerus-penerus mereka. Kita ikut menghancurkan masa depan negara ini, kita ikut menghancurkan masa depan anak-anak kita. Padahal kita ingin kebanggaan dan identitas kita sebagai mahasiswa Kristen yang berani. Tapi kita menggunakan mentalitas curang, yang sama dengan penguasa yang kita benci, hanya untuk bertahan hidup di kampus. Itulah kemunafikan. Kita menginginkan kebangkitannya, kita memaknai kebangkitannya. Tapi kita menolak memikul salibnya dalam tindakan kita sehari-hari. Next. Tapi di Yohanes 20 ayat 20, apa yang ingin disampaikan Yesus? Di tengah ketakutan dan kemunafikan itu, Yesus datang. Apa hal pertama yang dia lakukan? Ia menunjukkan tangan dan lambungnya yang terluka. Kenapa? Ingat apa yang paling mereka takutkan di balik pintu yang terkunci itu? Mereka takut disiksa dan disalibkan. Mereka takut dibunuh oleh tentara Romawi. Dan dengan menunjukkan tangan dan lambungnya, Yesus sedang menghancurkan sumber ketakutan mereka. Ia memamerkan bekas luka yang dari penyiksaan para Romawi itu, seolah-olah berkata, lihatlah, hal terburuk yang bisa dilakukan oleh sistem dunia ini kepada kalian semua sudah aku lewati. Dan aku menang. Yesus menyelesaikan ketakutan mereka dengan bukan dengan janji palsu, bahwa mereka akan selalu aman, bahwa mereka tidak akan pernah menderita, atau bahwa mereka tidak akan pernah dihukum. Bukan seperti itu. Ia menyelesaikan ketakutan mereka dengan membuktikan bahwa kegagalan, penderitaan, bahkan kematian bukanlah akhir. Next. Kebenaran itu punya bekas luka, teman-teman. Melalui luka-lukanya itu, Yesus menunjukkan sebuah realitas baru bahwa lawan dari kemunafikan bukanlah kesempurnaan. Bukan di mana kita dapat nilai A terus-menerus tanpa cacat, tapi autentisitas. Integritas itu berarti kita berani menerima luka-luka itu, luka-luka akibat kejujuran kita. Entah itu nilai kita yang jadi lebih jelek,
karena menolak untuk menyontek, atau kelelahan karena belajar untuk mengejar pelajaran karena sangat susah, teman-teman. Dan kita lihat Yesus tidak menyembunyikan lukanya. Kita tidak perlu menutupi realitas akademis kita dengan kepalsuan seperti itu. Next. Di ayat 22, kita lihat Yesus mengembusi mereka. Dalam bahasanya ini, bahasa Yunani kuno, itu emphysao, yang juga mirip, identik dengan yang digunakan pada Kejadian 2 ayat 7. Di mana Allah memberikan nafas hidup ke manusia pertama, yaitu Adam. Apa maksudnya ini? Jika kita bedah secara teologis, sebelum Yesus mengembusi mereka, para murid di ruangan itu sebenarnya sedang mengalami apa yang kita sebut dengan kematian sosial atau social death. Ketakutan yang luar biasa terhadap penguasa membuat mereka mengisolasi diri, memutus hubungan dengan dunia luar, dan mematikan fungsi mereka sebagai saksi. Komunitas mereka secara esensial sudah mati, bahkan lumpuh karena rasa takut. Dan jujur saja, alasan terbesar kita untuk menjadi munafik seperti mereka dan ikut berbuat curang di kampus karena kita juga takut mengalami social death. Kita takut socially dead. Kita takut dikucilkan. Kita takut tertinggal kelulusannya. Kita harus melihat teman-teman kita wisuda lebih dulu. Kita takut reputasi akademik kita mati. Maka dari itu, tindakan Yesus yang mengembusi mereka bukanlah sekedar memberi rasa tenang. Ia sedang menciptakan ulang komunitas yang mati secara sosial tersebut. Ia menghidupkan mereka kembali melalui hembusan nafasnya. Nafas kehidupan inilah yang harusnya mencabut roh ketakutan mereka dan menggantinya dengan kebenaran. Jika bahkan guru mereka saja bisa menembus maut secara fisik, maka nafas dari roh yang sama juga sanggup membangkitkan mereka dari kematian sosial. Artinya mereka untuk bertransformasi dan berhenti untuk menjadi munafik. Kita tidak bisa mengandalkan tekad moral manusiawi. Kita butuh menjadi ciptaan baru, kita butuh nafas dari Roh Kudus, supaya orientasi komunitas kita ini diriset secara total. Dari bertahan hidup dengan cara apapun, menjadi mentalitas bahwa kita berani hidup, berani diutus, dan bersaksi dengan jujur. Bahkan di tengah sistem yang rusak. Next. Tapi bagaimana dengan praktiknya di kampus? Poin terakhir pada ayat 23. Jika kita baca di sini, jika kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini mungkin sedikit ambigu. Tapi jika diartikan kembali, ini adalah mandat yang diberikan secara komunal kepada seluruh komunitas murid. Apa yang dimaksud dengan menyatakan dosa tetap ada? Berarti dalam persekutuan kita, dalam angkatan kita, atau circle pertemanan kita tetap harus punya satu standar yang tegas. Tapi kita juga mengampuni dosa. Dalam konteks komunitas kita berarti kita hadir untuk memulihkan mereka, saling menanggung beban mereka, membantu mereka dalam belajar apapun itu. Next. Alasan utama kita gampang berkompromi kadang-kadang adalah karena kita merasa berjuang sendirian. Kita merasa kalau kita jujur kita akan hancur sendirian. Tapi pada ayat 23, Allah memberikan solusi. Integritas itu berbentuk proyek komunitas, bukan proyek solo. Dengan menyatakan dosa tetap ada, berarti persekutuan kita harus punya standar. Dengan mengampuni dosa, berarti kita harus memulihkan teman-teman kita. Kita memastikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang terpaksa menjadi munafik, hanya untuk bisa lulus. Kita menggantikan mereka yang dalam survival mode, menjadi bagian dari solidaritas komunal kita. Aku juga mahasiswa, aku pernah melakukan kompromi-kompromi itu. Aku pernah mengunci pintuku rapat-rapat karena takut gagal. Tapi perlahan-lahan kemunafikan itu menghancurkan jiwa, teman-teman. Terus menerus berpura-pura menjadi mahasiswa yang berintegritas, padahal kita menipu dari belakang itu melelahkan. Kemunafikan itu bisa runtuh dengan diri sendiri. Bisa, tapi sangat sulit. Dapat runtuh sepenuhnya saat komunitas kita, saat kita semua berhenti bersembunyi di balik pintu dan mulai mempraktikkan akuntabilitas yang jujur satu sama lain. Kita mulai memperhatikan satu sama lain. Resolusinya
bukan jaminan bahwa kita akan gampang dalam hal akademis kita. Jalan kita tidak akan mudah. Mungkin salib kita yang harus kita pikul adalah mengulang mata kuliah. Mungkin luka yang harus kita tanggung adalah lulus lebih lama. Tapi biarlah nilai yang jujur itu menjadi bekas luka yang membuktikan bahwa kita adalah ciptaan baru. Daripada sebuah ijazah yang menjadi monumen kemunafikan kita. Next. Teman-teman, menyuarakan keadilan di luar sana dan menjaga integritas dalam kelas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Aku tidak sedang berkata bahwa kita harus menjadi orang yang suci, bersih, tanpa dosa, baru kita punya hak untuk mengkritik keburukan pemerintah. Tidak. Kalau kita harus menunggu sempurna, tidak akan ada satupun dari kita yang layak untuk bersuara. Namun, kita tidak harus sempurna saat ini. Kita akan pasti terus bergumul. Next. Tapi apa yang membedakan kita dari para koruptor yang kita kritisi? Kita menolak berdamai dengan dosa-dosa kita. Saat penguasa yang korup jatuh dalam keserakahan, mereka menormalisasi dan membuat undang-undang untuk melegalkan kejahatan mereka, dosa-dosa mereka. Sedangkan kita, saat kita goyah, saat kita gagal, jatuh dalam kecurangan, kita tidak mencari pembenaran. Kita bangun lagi. Kita saling menegur. Kita bertobat. Kita mencoba lagi, terus mencoba lagi untuk hidup jujur. Kita menolak untuk berkompromi. Itu yang membedakan kita. Itulah wujud nafas baru atau emfisao yang diberikan Yesus. Nafas itu membuat nurani kita tetap hidup untuk terus bangkit setiap kali kita jatuh. Next. Oleh karena itu jangan pisahkan kedua panggilan ini, teman-teman. Teruslah berteriak untuk menuntut keadilan bagi negara ini di jalanan, tapi di saat yang bersamaan, jangan pernah menyerah dan membiarkan salib integritasmu terletak mati di lantai-lantai kelas. Angkat salib itu dan mari berjuang bersama-sama. Next. Jangan biarkan salibmu tergeletak di lantai kelas. Pikul salib itu dan jangan takut jika kejujuran memberikanmu bekas luka akademis ataupun sosial. Sebab justru dari bekas luka inilah dunia akan tahu bahwa kita adalah saksi Kristus yang benar-benar autentik, saksi Kristus yang sejati, bukan pengecut yang bersembunyi di balik sistem. Sekian dari ketakutan kita di ruang tertutup ini, Yesus mengutus kita untuk keluar. Dan kalau tadi kita bicara soal murid-murid yang merasa punya status, tapi malah mengurung ketakutan di ruang tertutup, setelah ini Bang Sahat akan menjelaskan bagaimana Yesus justru memilih Maria Magdalena, sosok yang sering dianggap tidak penting dan terpinggirkan oleh sistem, untuk menjadi saksi paling pertama yang berani memberitakan kebangkitannya. Thank you, Abed. Teman-teman bisa kita kasih aplaus? Kalau pakai prinsip Yohanes 2, tanda pertama yang Yesus buat di pernikahan di Kana, kan orang-orang yang ketika mendapatkan anggur kok dikasihnya di belakang, lalu kok ini kan teman-teman masih ingat ya, orang-orang tuh kalau bikin pesta, anggur yang bagus dulu dikasih. Nah saya mau bilang, ini sama nih, anggur yang bagus barusan sudah kalian dengar lewat sharing Abed. Jadi sekarang saya anggur sisa-sisanya lah dalam tanda kutip ya. Oke teman-teman, thank you untuk Abed. Nanti kalau teman-teman bingung, nah ini kok khotbah bisa 2 orang begitu ya. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama saya akan jelaskan sedikit kenapa kita berani untuk pakai format seperti ini. Nah teman-teman, kita tadi nggak baca sampai perikop yang terakhir. Perikop terakhir itu kisah Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas gitu ya. Tetapi kalau kita melihat Yohanes 20 teman-teman, Yohanes 20 itu merupakan narasi kebangkitan. Nah kita tadi melihat atau sudah membaca ayat 1 sampai 10 teman-teman, itu diceritakan bagaimana kubur Yesus itu kosong. Ini kadang-kadang merupakan sebuah frase yang kayaknya sederhana ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi percayalah teman-teman, ini memang sebuah fakta historis bahwa Yesus yang telah dikuburkan itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dan salah satu bukti yang paling mendasar adalah kuburnya sekarang kosong. Lalu kita melihat ada beberapa perikop yang menolong kita untuk mengerti bahwa Yesus yang bangkit itu kemudian di-link sama orang atau sekelompok orang yang kalau kita perhatikan teman-teman itu mereka punya ciri khas atau ketakutan-ketakutan tertentu. Kepada Maria teman-teman,
gitu ya, yang begitu desperate karena apa? Karena Yesus yang dia kasihi, guru yang dia kasihi itu mayatnya hilang. Sampai-sampai ketika Petrus dan banyak penafsir mengatakan satu murid yang lain itu adalah Yohanes, ketika mereka balik ke rumah, Maria tetap ada di situ, dia nangis-nangis. Wah, ketika ketemu dua orang, apakah kamu yang menculik mayatnya? Kasih tahu di mana dan seterusnya. Menjadi orang yang begitu weeping, begitu berduka cita karena kehilangan. Tapi tadi kita melihat teman-teman sudah dalam pembacaan ketika Yesus mengatakan, Maria. Tiba-tiba emosi Maria itu seperti kayak 180 derajat langsung terbalik. Dari yang tadinya penuh dengan duka cita menjadi begitu penuh dengan sukacita. Dan kalimat Maria apa? Aku telah melihat Tuhan. Tadi Abed dengan sangat baik sudah menggali, memberikan landasan historis, bahkan pakai Septuaginta dan seterusnya gitu ya. Kepada murid-murid yang takut mengunci diri di ruangan yang begitu tertutup. Mereka penuh dengan ketakutan. Yesus yang bangkit itu dealing dengan ketakutan mereka. Maksudnya tadi kalimatnya apa? Peace. Damai sejahtera bagi kamu. Dan sekali lagi perjumpaan orang-orang yang ketakutan dengan Yesus yang sudah bangkit itu membuat mereka confess. Mereka telah melihat Tuhan. Yang ketiga, kita melihat, teman-teman walaupun kita tidak membaca, tapi kita cukup familiar sama kisah ini. Thomas itu mungkin kurang lebih mewakili orang-orang yang saintis ya. Kita butuh bukti yang secara saintifik bisa dibuktikan. Makanya Thomas bilang apa? Kalau sampai aku tidak mencucukkan tanganku, jariku itu di lambung, luka bekas tubuhnya, gue gak percaya dia bangkit. Dan terhadap orang yang punya isu, saya bisa percaya kalau saya bisa melihat gitu ya. Yesus hadir, menampakkan diri dan bahkan mengatakan apa? Nih tusuk, nih tusuk. Dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu membuat Thomas itu confess apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah teman-teman tadi Abed sudah fokus kepada ayat 19-23 itu kepada murid-murid. Saya masuk kepada kisah Yesus menampakkan diri kepada Maria. Nah teman-teman ini merupakan sebuah fakta yang sebenarnya kita kadang-kadang mikir ya. Kenapa Tuhan gitu ya, dalam tanda kutip itu mendorong penulis Alkitab untuk menceritakan satu fakta yang sebenarnya ini nggak punya kekuatan secara suara, voice. Kenapa teman-teman? Karena di abad pertama gitu ya, dalam dunia kuno gitu ya, kesaksian seorang perempuan itu sebenarnya nggak terlalu dianggap. Gitu ya. Nggak terlalu dianggap. Makanya saya akhirnya bisa mengerti kenapa Thomas tidak percaya pada omongan Maria, karena Maria adalah orang yang pertama menyaksikan Yesus yang sudah bangkit, lalu Yesus bilang kasih tahu sama murid-murid yang lain. Saya membayangkan ini Thomas memang sangat patriarki sekali ya. Nggak percaya gue sama omongan perempuan begitu ya. Tapi yang menarik teman-teman, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, kita tahu nanti sebenarnya dari beberapa catatan Injil yang lain, yang pergi pertama-tama pada pagi-pagi buta itu sebenarnya ada beberapa perempuan. Gitu ya. Nanti teman-teman baca Markus 16, Lukas 23. Jadi ada Maria ibu Yesus, bahkan termasuk Salome di sana. Tapi sekali lagi teman-teman ini sebenarnya menarik. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Saya pernah baca satu buku tentang memberikan bukti dari kebangkitan. Dia menarik mengatakan begini. Sebenarnya nampaknya konyol dan bodoh sekali gitu ya. Kalau penulis Alkitab itu menceritakan siapa saksi mata pertama Yesus bangkit, which is teman-teman kebangkitan Yesus itu menjadi sebuah fakta yang seringkali banyak nggak mungkin Yesus bangkit. Tapi menarik untuk satu hal yang sangat penting dalam iman kita, Tuhan teman-teman itu memilih sekelompok orang yang secara budaya waktu itu dianggap suaranya nggak bisa dipercaya. Nah, sekali lagi teman-teman penulis itu mengatakan ini sebenarnya kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, penulis Injil itu blow on. Karena dia nggak bisa merancang sebuah cerita yang kayaknya tuh sangat meyakinkan. Tapi yang kedua, penulis ini mengatakan, kalau sampai penulis Injil dalam tanda kutip seselebor itu untuk menuliskan bahwa saksi mata pertama adalah perempuan, bukankah itu sebenarnya kemungkinan kedua
Lah itulah yang terjadi, itulah apa adanya, maka kenapa mereka menuliskan hal demikian. Tapi sekali lagi teman-teman, ada banyak sekali penjelasan kenapa perempuan, saya ambil yang paling sederhana aja begitu ya. Perempuan sekali lagi dianggap kaum yang lemah, kaum yang marginal. Sebenarnya di satu sisi seolah-olah gitu ya, Tuhan mau mengangkat dignity mereka yang seringkali terpinggirkan. Kadang-kadang saya pikir iya ya, kapan gitu atau dengan cara apa sih Tuhan mengangkat dignity seorang perempuan? Saya pikir salah satunya lewat ini. Nah kalau teman-teman ingat sebelum Yesus itu ditangkap, ada juga satu perempuan yang itu dicatat dalam kitab Injil teman-teman, yang kemudian diberikan semacam kayak highest description. Namanya Maria juga yang meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Menarik, waktu itu ada satu murid yang bilang apa? Ini gimana sih pemborosan? Coba kalau ini dijual bisa di charity kita ke orang miskin. Tapi Yesus bilang apa? Jangan. Biarkan dia melakukan apa yang menjadi keputusannya. Dan Yesus bilang apa? Apa yang dia lakukan, ini akan mengingatkan orang betapa besar kasih Allah. Gitu ya. Lewat kematiannya dan seterusnya. Jadi seolah-olah saya melihat bahwa di dalam sejarah seringkali Tuhan memakai atau mengangkat dignity dari kelompok-kelompok tertentu yang dalam masyarakat waktu itu sudah demikian direndahkan. Tetapi saya punya pemikiran lain teman-teman. Kenapa Tuhan pakai kelompok orang yang dianggap lemah, marginal? Kita tahu teman-teman, fakta atau kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu kan menjadi sebuah kesaksian yang sangat powerful, bukan? Enggak cuma di Palestina Timur Tengah sekarang, bahkan sampai sekarang begitu ya. Berita kebangkitan itu telah mengubah dunia, telah mengubah hidup banyak orang. Salah satu saya, kadang-kadang saya mikir, gila ya, gimana caranya kesaksian kelompok-kelompok yang lemah bisa sebegitu powerful. Nah saya akhirnya berefleksi ya, ini sebenarnya Tuhan mau bilang apa? Ya kalau sampai nanti berita kebangkitan ini menjadi berita yang sangat powerful, yang kekuatannya itu luar biasa, lagi-lagi itu bukan karena kesaksiannya, tetapi karena apa? Karena siapa yang disaksikan. Tadi saya nggak tahu perasaan teman-teman waktu dengar refleksi dari Abed itu seperti apa. Wah kita ini munafik. Saya yakin nih ya, pulang dari sini juga belum tentu tuh kita berubah. Nangkap maksud saya? Saya yakin teman-teman ini bukan kebaktian Paskah pertama yang teman-teman hadiri. Kalau kita Kristen semua kemarin sudah ngikut ya kebaktian Paskah ya. Jadi kita mungkin sudah berkali-kali ikut kebaktian Paskah, tetapi kayaknya hidup kita juga gini-gini aja. Kita mungkin nggak sampai korupsi atau disintegritas dalam level yang kayaknya terpublisitas kemana-mana gitu. Tapi mungkin siapa yang tahu apa yang kita lakukan di tempat-tempat di mana kita cuma sendiri. Gak ada yang tahu. Tapi sekali lagi teman-teman, di tengah betapa lemahnya kita, kalau kemudian berita kebangkitan itu menjadi sebuah berita yang sangat powerful, bukankah sekali lagi ini mau menunjukkan bahwa bukan soal kita yang sebagai pemberita, tetapi kepada siapa yang kita beritakan. Nah saya mengingat apa yang Paulus katakan di 2 Korintus pasal 3 ayat 5 ya. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah ini kami yang melakukan. No, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah tapi teman-teman sampai sini sekali lagi saya terus bertanya-tanya kenapa mesti Maria Magdalena dalam tanda kutip yang menjadi sudut pandang point of view dari narator di sini. Nah teman-teman sedikit kita bahas tentang siapa Maria Magdalena ya. Teman-teman, Maria Magdalena ini sebenarnya kalau nanti di Alkitab itu banyak sekali Maria. Saya baca satu tafsiran, Maria itu sebenarnya dalam bahasa Aramnya itu Miriam. Itu sebenarnya nama yang sangat lazim untuk anak-anak perempuan waktu itu. Gitu ya, kalau sekarang misalkan siapa? Butet gitu ya. Ada butet di sini, ada butet di sana, ada butet di sana gitu kadang-kadang. Jadi butet yang mana nih? Banyak butet gitu ya. Tapi intinya Maria Magdalena ini sebenarnya mau menunjukkan ini satu orang yang khusus yang memang Alkitab memberikan beberapa kesaksian. Nah teman-teman sejarah secara historis itu menarik, kekristenan barat itu bahkan gitu ya
dari narasi kebangkitan Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 ini, itu bahkan kekristenan di barat itu kemudian menyebut Maria itu equal to the apostle. Orang yang dalam tanda kutip sejajar sama apostol. Sebegitu high, sebegitu tingginya sekali teman-teman penghargaan kepada Maria. Nah, siapa juga Maria teman-teman? Ini adalah salah satu perempuan yang sangat dekat dengan minggu-minggu sengsara Yesus. Nanti kalau teman-teman baca Yohanes 19 ayat 25, selain Maria ibu Yesus teman-teman, Maria Magdalena itu adalah orang yang terus menyaksikan bagaimana Yesus itu mengalami sengsara bahkan sampai matinya. Sehingga gak heran juga kenapa 3 perempuan itu menjadi kelompok orang pertama yang buru-buru pengen ngelihat kubur Yesus. Ada satu penafsir yang mengatakan kenapa sih mesti perempuan gitu ya. Karena memang ya penafsir ini bagi saya sangat sangat benar juga sih. Katanya memang kalau perempuan itu kalau berduka memang lebih deep daripada laki-laki teman-teman. Walaupun ada juga laki-laki yang bisa deep daripada perempuan ya. Tetapi memang ya kenapa perempuan selain tadi mungkin 2 reason yang tadi saya sudah sampaikan. Kenapa mereka orang yang pengen banget pertama-tama teman-teman? Karena memang mereka orang yang sangat atau paling berduka. Tapi yang menarik gitu ya, saya terus bertanya waktu persiapan, kenapa sih mesti Maria Magdalena? Nanti teman-teman kalau baca beberapa cuplikan di Injil, Lukas pasal yang ke-8 itu melaporkan bahwa Maria ini adalah salah satu perempuan yang menjadi murid atau orang yang mengikuti Yesus dan bahkan menyerahkan hidupnya, hartanya dan segala macam untuk mendukung pelayanan Yesus. Tapi yang menariknya, ada satu frase yang disematkan di situ bahwa apa? Maria Magdalena ini adalah salah satu perempuan yang pernah Yesus bebaskan dari 7 roh jahat yang pernah membelenggu hidupnya. Nah, saya nggak tahu teman-teman, kita nggak punya data yang banyak lagi tentang Maria Magdalena. Tapi siapa di sini pernah nonton film Chosen? Ada satu episode tuh yang He Called Me By Name kalau nggak salah judulnya. Dan itu menunjukkan betapa memang terpenjaranya hidup Maria ketika Yesus belum membebaskan dia. Sebenarnya tadi waktu kemarin tuh waktu saya mau persiapan teman-teman, saya pengen bikin sedikit aktivitas gitu ya. Saya pengen minta satu orang saya mau tanya sama Sonya, kira-kira ada satu orang yang bisa saya mintain tolong nggak gitu ya. Saya pengen ikat tangannya sama kakinya selama kebaktian gitu loh. Terus saya pengen tanya gimana pengalaman kamu? Aduh bang, itu pasti sengsara banget teman-teman. Dibelenggu, dikuasai sama sesuatu yang bukan dalam dirinya. Itu benar-benar menghadapi kehidupan yang benar-benar sangat-sangat suram, sangat-sangat gelap. Kalau teman-teman pernah nonton film yang tadi, of course itu banyak data-datanya coba didramatisir. Saya juga percaya mungkin mereka riset gitu ya kepada sumber-sumber non-biblis begitu. Itu bahkan ada satu scene di mana saking desperate-nya Maria tuh pernah terfikir untuk bunuh diri. Tapi saya membayangkan, iya ya kalau hidup begitu gelap, hidup sama sekali tidak ada kemerdekaan, hidup benar-benar dibelenggu dan kamu nggak punya sedikit pun daya untuk mengontrol hidupmu, buat apa hidup? Sehingga saya bisa ngerti kenapa Maria menjadi salah satu orang yang begitu berduka cita ketika Yesus harus disalib, Yesus harus mati, bahkan ketika dia mau memberikan penghormatan kepada jenazah Yesus, ternyata mayatnya hilang. Ketika Petrus dan Yohanes sudah balik karena mendapati kubur Yesus sudah kosong, Maria tetap berada di situ, dia nangis sesenggukan teman-teman. Sampai-sampai terus berharap jangan-jangan kelempar ke sana gitu ya. Saya bisa ngerti kenapa Maria Magdalena begitu berduka cita dan begitu kehilangan ketika melihat kubur Yesus kosong. Saya mencoba memahami sudut pandang Maria itu seolah-olah begini. Saya pernah diikat, hidup kayaknya suram banget, tiba-tiba Yesus bebaskan. Duh, punya harapan kan? Tiba-tiba seseorang yang kita ikuti, kita sangat kasihi, tiba-tiba mati. Saya membayangkan hidup Maria itu seperti kayak roller coaster teman-teman. Ada saat-saat di mana dia begitu ada dalam keadaan yang begitu tertekan, terkunci, terkungkung begitu ya. Ada saat dia bebas.
Tapi sekarang dia memasuki kehidupan yang sepertinya kayak nggak ada harapan lagi. No hope, hopeless, helpless. Nah saya nggak tahu, kadang-kadang kan kita juga memandang kehidupan kita begitu ya. Kemarin kita bersyukur, wah kita ketemu Tuhan, kita punya semangat, kita bisa menjalani hidup dengan penuh optimisme dan segala macam. Tapi ada saat-saat di mana kita down lagi, jatuh lagi, kehilangan harap lagi. Kayaknya kehidupan tuh begitu ya, naik, bisa turun, turunnya juga bisa parah banget dan seterusnya. Dan itu realita yang dihadapi oleh Maria Magdalena. Dan saya pikir kenapa penulis Injil perlu melaporkan pertemuan antara Maria yang desperate, yang helpless, yang no hope ini dengan Yesus yang sudah bangkit. Karena saya melihat nampaknya apa yang dirasakan oleh Maria itu sebenarnya sedikit banyak mewakili pikiran dan perasaan kita saat ini ketika kita melihat realitas. Tadi Abed sudah menyampaikan, kita seringkali melihat bangsa kita tuh, negara kita tuh, ya sampai tadi ada satu kalimat ya, bukan proyek Solo. Saya yakin kenapa dia nulis gitu, dia mungkin sangat kecewa. Dan melihat sepak terjang pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat di ruang publik yang kadang-kadang kita pikir, ya ampun kok bisa orang sebelum ini jadi pejabat ya. Kita mungkin desperate, kita helpless, kita pikir ya, terus kita masih mahasiswa, apa sih yang bisa dilakukan di mahasiswa? Dan kita juga mungkin bukan cuma desperate melihat society, masyarakat. Kita mungkin desperate melihat apa? Pelayanan kita. Dulu tuh waktu zaman saya mahasiswa ya, wah kalau PUI ngadain Paskah, wah Balairung hampir penuh. Sekarang saya nggak tahu pergumulannya kenapa nggak bikin kebaktian Paskah ya, tapi dibikin di momentum PUI. Yang datang juga dalam tanda kutip nih, sorry nih ya, bukan merendahkan. Cuma segini. Kalian tahu teman-teman, saya melayani di sebuah wilayah di mana pengurusnya aja sebanyak ini. Pengurusnya loh. Ada tuh PMK di sekitar Jakarta yang pengurusnya aja sebanyak ini. Jadi kalian bisa bayangkan berapa banyak nanti jemaatnya. Kita mungkin desperate bukan cuma ngelihat masyarakat, pemerintah, negara kita. Kemarin di salah satu retret yang saya ikuti ada seorang pembicara yang kasih bercandaan gitu ya, yang nampaknya sudah beredar kemana-mana. Jangan tanyakan apa yang negara ini bisa berikan kepada kamu. Tetapi tanyakanlah, negara ini negara apa sih? Gitu ya. Saking kita desperate melihat masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Kita bisa desperate melihat pelayanan kita. Teman-teman yang mungkin jadi PKK, pengurus, ya elah kita udah capek-capek. Bikin PJ, kita udah latihan. Yang datang cuma sebegini, yang begini juga hidupnya gak berubah. Kita mungkin jadi PKK, kita melihat akal kita, ya ampun diajak ketemuan aja setengah mati gitu ya. Kita helpless, kita no hope, kita desperate sama kondisi pelayanan kita. Atau mungkin kita juga desperate, hopeless sama hidup kita. Kita mungkin bergumul sama dosa-dosa tertentu yang kemarin kita pernah menang, tapi sekarang jatuh lagi gitu ya. Kita menang ngecetak gol sekali, kita kalahnya 10 kali. Desperate kita. Dan susah berubah. Ya mungkin ini terkait dengan apa yang tadi Abed banyak share teman-teman. Dalam rangka survival mode seringkali kita menggadaikan apa yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Jadi melihat bangsa dengan berbagai problemanya yang kita pikir siapa sih yang gue bisa arepin, gak ada. Dulu di tahun 2013-2014 gitu ya, ini bukan geng Solo, tapi ada satu orang yang saya bisa berharap dia bisa dipercaya. Dan bener, tapi keserimpet mulutnya. Akhirnya sekarang gak dapat panggung lagi. Nah saya belum ketemu satu orang yang saya bisa berharap, sama saya berharap kepada orang tersebut. Sampai sekarang gak ada. Nah teman-teman, apakah Indonesia akan grows dim gitu ya? Makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Membuat kita gak punya pengharapan gitu ya. Persekutuan kita menghasilkan alumni yang menjadi berkat, akan menjadi pemimpin. Tapi persekutuan juga melempem. Kita mau berharap sama siapa? Dan ada satu kutipan begitu ya, manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, 8 detik tanpa udara. Tapi hanya 1 detik manusia bisa hidup tanpa harapan. Jadi sebenarnya mengutip seorang neurolog gitu ya, kalau manusia itu katanya makhluk rasional, sebenarnya kita udah bunuh diri semua ini.
Karena kita nggak punya harapan, kita mau berharap sama siapa sih? Bangsa kita gelap, nggak ada yang bisa diharapin. Tapi saya bersyukur teman-teman, kegelapan itu bukan ending ceritanya. Itu bukan ending ceritanya. Ending ceritanya apa? Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepada Maria. Dan saya mikir begini ya, kenapa resurrection naratif itu nggak cuma ini doang, tapi mesti ada ke murid-murid, mesti ada ke Thomas. Tadi saya sudah sedikit spill gitu ya. Bagi saya teman-teman, Maria itu punya isu yang sangat personal, yang sangat unik. Dan Yesus yang bangkit itu hanya bisa mengubah Maria ketika Yesus menampilkan dirinya yang sudah bangkit itu sesuai dengan kebutuhan jiwanya, sesuai dengan personalitasnya. Makanya kenapa Yesus waktu ketemu sama Maria, dia nggak ngomong damai sejahtera bagi kamu. Karena itu bukan need-nya. Yang need damai sejahtera siapa? Murid-murid yang lagi mengunci diri dalam ketakutan. Kepada Thomas dia juga nggak ngomong, Thomas. Karena kepada Maria kan Maria ya. Thomas. Tapi Yesus bilang, nih tusuk. Jadi saya melihat Yesus yang bangkit itu menampakkan diri, menampakkan kebangkitannya yang dealing dengan kebutuhan yang sangat personal dari setiap orang. Dan dampaknya apa? Perubahan emosi yang sangat radikal teman-teman. Dan saya juga melihat bahwa apa yang Maria alami di sini sebenarnya merupakan sesuatu yang Yesus pernah janjikan di Yohanes 16 ayat 20. Ketika dia ngomong sama murid-muridnya, bentar lagi gue mau pergi, lu gak akan melihat gue lagi. Wah, siapapun yang dengar kalimat itu kan pasti akan sedih ya. Tapi Yesus kasih penghiburan kan. Sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, kamu akan berduka cita. Tetapi santai gitu ya kalau pakai bahasa sehari-hari. Duka citamu akan diubah menjadi sukacita. Dan kita melihat itu yang dialami oleh Maria. Tetapi yang menarik teman-teman, perubahan itu bukan, that is not the end. Itu bukan ujungnya. Ujungnya apa? Yesus memberikan panggilan untuk memberitakan berita kebangkitan itu. Jadi from sight to faith to testify. Saya bersyukur seringkali jargon Kristen juga mengajarkan ini ya. Kita diberkati supaya kita senang, enggak kan? Kita diberkati supaya menjadi berkat. Jadi pengalaman Maria yang punya needs tertentu, Yesus hadir dengan ngomong apa? Maria. Kalau teman-teman nonton Chosen gitu ya, Chosen itu memang cara Yesus melepaskan dari 7 kuasa itu adalah dengan memanggil namanya. Kau adalah milikku. Itu recall lagi ke pengalaman masa kecilnya dan seterusnya ya. Tapi poin saya adalah kita mesti struggle, kita mesti minta sama Tuhan, kita tuh punya isu apa? Apa needs yang utama kita? Dan kalau Yesus yang bangkit, yang hidup itu tidak di-link dengan apa yang menjadi needs kita, jangan-jangan itu yang menjadi alasan kenapa kita tetap menjadi orang yang hipokrit dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau cerita pengalaman 2 orang. Yang pertama teman-teman itu dari Kak Erik Sudarma, ini orang yang Tuhan pakai lewat khotbahnya saya bertobat begitu ya, di RK8 tadi Kevin nanya, Bang kapan kamu ketemu Tuhan di depan ya? RK8, itulah saat saya ketemu Tuhan dan seterusnya. Nah saya mau cerita, saya lupa persisnya kapan, tapi saya yakin banget sama cerita ini karena saya dengar langsung dengan di telinga saya karena dia khotbah Paskah waktu itu ya. Dia tahun berapa teman-teman pernah khotbah Paskah UI di Balairung. Tapi yang menariknya beberapa saat sebelum Paskah, dia waktu itu di Bandung ya domisili ya. Ada satu anak binaan teman-teman yang datang kepada dia yang menceritakan, Koh atau Bang, gue udah gak percaya Tuhan lagi nih. Pokoknya intinya dalam pergumulan imannya, ada satu anak binaan, mahasiswa binaan yang datang kepada dia. Gue kayaknya udah gak percaya lagi Tuhan itu ada. Teman-teman, itu menjadi sebuah pemikiran yang mewarnai persiapan khotbah Paskahnya. Dan teman-teman tahu, sampai dia khotbah Paskah, orang yang bergumul sama imannya itu gak bilang, kok aku sekarang sudah percaya Tuhan, aku melihat Tuhan, gitu. Enggak. Tetap desperate, tetap gak percaya lagi sama Tuhan.
Ya udah, karena dia udah terima pelayanan, dia datang berangkat dari Bandung ke Jakarta, ke Depok, teman-teman, dia khotbah di Balairung tuh. Dan teman-teman tahu, karena dia sangat struggle sama satu adik binanya ini, nggak tahu kenapa, ya dia kan memang gifted di khotbah ya. Dia khotbah sih khotbah, tapi sebenarnya dia sedang seolah-olah kayak mendinai gitu loh. Apakah benar Tuhan bangkit? Apakah benar Tuhan hidup? Kalau Tuhan hidup, kenapa saya gagal untuk melayani satu adik ini? Sampai selesai khotbah, tidak ada sesuatu yang berubah. Dia tetap ada dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman. Kenapa saya tidak berhasil meyakinkan satu adik ini? Akhirnya dia pulang, teman-teman. Malam-malam itu dia langsung pulang ke Bandung. Dan karena sudah cukup malam waktu itu, teman-teman, Bang Erik nyetir sendiri dan ngantuk. Sampai di satu titik microslip. Lagi di atas 80. Itu sebenarnya sudah jelas hari itu dia selesai hidupnya. Tapi tahu gak? Di detik-detik dia microslip itu, teman-teman, tiba-tiba ada telepon berdering. Dan itu yang membuat dia akhirnya terjaga. Tetap bisa nyetir dengan baik. Karena itu terus telepon berdering, akhirnya dia cari rest area. Lalu kemudian dia cuci muka dan dia terima itu telepon. Tahu gak telepon dari siapa? Dari alumni FTUI, Kak Lina Kristo, kakak saya. Tahu gak Kak Lina Kristo cerita apa? Rick, thank you ya. Thank you, kenapa Kak? Barusan ada satu adik KTB-ku yang lagi bergumul dalam iman, gitu ya. Tadi dia cerita, dia datang ke Pasca UI. Dan dia dengar khotbah kamu, entah gimana katanya Tuhan kayak berbicara sama dia, menghibur dia dan menguatkan dia. Thank you ya Rick. Teman-teman, Kak Erik buat di khotbahnya itu dia cerita, detik itu juga katanya air mata mengalir dengan deras. Ya memang kadang-kadang kita menghadapi kehidupan yang seolah-olah, apa sih bukti Tuhan hidup? Gak ada. Tapi dia ingat betul, dia ngomong begitu ya, malam itu saya nggak mati karena Yesusku hidup. Itu cerita pertama. Cerita kedua, saya mau ceritain satu orang yang lagi cuap-cuap gak jelas di depan kalian. Saya. Teman-teman, saya 2024 yang lalu baru menyelesaikan studi teologi saya, teman-teman. Dan saya untuk mempercepat, to make short the story begitu ya. Saya tuh sangat struggle nulis tesis. Saya struggle nulis tugas akhir. Sampai di satu titik teman-teman, serius. Saya nggak bilang istri saya, tapi saya mau bilang sama dosen saya waktu itu. Pak, nggak bisa nih. Saya nggak bisa lanjutin. Saya pengen keluar aja. Saya pengen selesai kuliah, tinggal nulis tesis padahal. Karena saya merasa saya buntu, saya udah telat 1 semester waktu itu teman-teman. Dan saya nggak kepikir mau nulis apa lagi dan kayaknya udah gelap deh. Saya udah mau kontak dosen saya teman-teman dan mau bilang Pak saya resign aja, saya selesai, saya nggak bisa ngelanjutin penelitian ini dan seterusnya. Nah tapi teman-teman saya ingat betul begitu ya. Turning point saya itu terjadi di sekitar bulan Maret sampai April. Which is itu adalah masa-masa Paskah. Saya memang nggak ketemu teks yang ngomong Yesus bangkit gitu ya. Tapi saya bergumul sekali dengan apakah Tuhanku hidup? Kalau dia hidup, aku butuh nih Tuhan. Personal need saya adalah, saya ditolong untuk menyelesaikan tesis saya. Singkat cerita teman-teman dengan cara yang sangat organik, tiba-tiba bukan saya misteri ajaib gitu. Wah tiba-tiba gue langsung ngerti mau nulis apa. Enggak. Saya tetap struggle waktu itu. Tapi intinya saya ngalamin turning point teman-teman dari titik saya hopeless, no hope. Sampai di satu titik saya mengalami kehadiran Tuhan yang hidup itu memberikan saya kekuatan. Akhirnya cespleng saya teman-teman. Cepet banget kayak di jalan tol. April itu jadi turning point. Juni saya udah kelar tesis. Dan saya ingat banget, di hari saya lagi berangkat ke kampus untuk sidang tesis, waktu itu teman-teman, saya nangis. Dan ini recall pengalaman saya waktu nulis skripsi juga dulu, belasan tahun yang lalu.
Saya juga ketemu pengalaman yang persis sama, teman-teman. Tapi di dalam caranya yang ajaib, Tuhan yang hidup itu memberikan saya pengharapan bahwa saya bisa terobos ini. Dan saya ingat salah satu lagu yang saya nyanyikan teman-teman dulu waktu nulis skripsi sampai 2024 lalu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Tapi di situ saya ngalamin Tuhanku memang hidup. Nah teman-teman, kalau kita mau keluar dari kemunafikan kita, pertanyaannya kita lagi dealing sama aspek apa nih? Saya yakin teman-teman, Yesus bangkit itu bukan kebenaran yang kalian ragukan kok, enggak. Tapi Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu perlu dealing dengan apa sih needs kita yang sangat relevan sekarang. Saya percaya teman-teman kalau kita nggak ngalamin itu, kita hidup akan sama-sama aja. Kita akan tetap mengunci pintu kita rapat-rapat. Kita menjadi orang yang munafik mungkin, hipokrit dan seterusnya. Jadi dari dua cerita ini dan pengalaman Maria, teman-teman yang ngalamin bagaimana Yesus menjawab kebutuhan unik dia, personal mereka. Bagaimana Yesus yang bangkit itu kamu alami dalam personalitasmu, dalam pergumulanmu yang real, dalam keseharianmu. Saya bersyukur tadi di depan, saya nggak tahu ya, benar kan tadi, kapan kamu ketemu Tuhan kan? Saya berharap itu bukan cuma sebuah aktivitas yang kreatif aja, tapi sekarang coba ingat lagi, kalau tadi teman-teman nulis kapan gitu ya, maka minta Tuhan yang pernah ketemuin itu adalah Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang hidup, yang sekarang juga dealing dengan apapun ketakutanmu, apapun kebutuhan pembuktianmu, dan apapun desperate-mu, hopeless-mu yang kamu alami, dan minta berdoa sama Tuhan supaya Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu boleh menjumpai kita di dalam special needs kita tadi. Saya akan tutup dengan cerita lagi dari seorang bernama Katharina Luther. Ini istrinya Luther, teman-teman. Pernah diceritakan, ada satu pengalaman di dalam hidup mereka suami istri, teman-teman. Itu Luther pernah struggle sekali sama dosa tertentu dalam hidupnya. Dia coba bangkit, nggak bisa menang. Dia coba bangkit, nggak bisa menang. Akhirnya Luther itu mourning, teman-teman. Dia berduka, dia menunjukkan kehidupan yang nggak ada gairah, nggak semangat, seperti nggak punya harapan. Istrinya berkali-kali mengingatkan dia, kamu kenapa? Aku lagi nggak punya harapan dan segala macam. Ah masa sih? Kamu kan punya Tuhan. Iya, tapi tetap aja saya hidupnya begini aja. Dan itu berhari-hari terjadi seperti itu, teman-teman. Sampai di satu waktu, teman-teman, istrinya Luther ini, Katharina, dapat hikmat dari Tuhan. Di satu pagi teman-teman, Katharina itu memilih untuk pakai pakaian hitam dengan topi hitam, yang ya orang tahu kalau ngeliat dia, pasti kamu lagi mau melayat gitu ya. Dia pagi-pagi pakai kostum seperti itu dan menunjukkan muka yang sangat muram dan segala macam. Terus Luther lihat, kamu kenapa? Aku sedang berduka, kata istrinya. Lalu Luther nanya, emang siapa yang mati? Lalu Katharina jawab apa? Tuhanku sudah mati. Tiba-tiba itu menjadi pengalaman yang menyentak Luther di dalam berhari-hari kehidupan seperti tanpa pengharapan, desperate. Dia langsung marahin istrinya, gila loh. Kalau orang Batak bilang, aina ritik doho gitu ya. Tuhanku tidak mati. Mana mungkin dia mati? Dia marahin istrinya begitu. Lalu istrinya, Luther ngomong apa? Katharina Luther ngomong apa? Kalau begitu, berhentilah bersikap seolah Tuhanmu itu masih mati. Dan itu jadi pengalaman rohani yang membuat Luther akhirnya bisa keluar dari pergumulan yang dialami waktu itu. Nah teman-teman, saya mau mengatakan begini. Tadi Abed sudah sedikit singgung Integrity Club ya. Ini sebuah campaign yang teman-teman PH itu harapkan kita bisa coba hidupi. Nah saya nggak tahu nanti pakai pin katanya ya. Nah saya nggak tahu waktu teman-teman pakai pin itu, jangan-jangan orang pun masih melihat lu masih jatuh juga kok. Wah munafik lu. Nah saya mau provoke teman-teman nih.
Kalau seringkali nanti akhirnya kita mengalami desperate, nggak bisa gue keluar dari dosa ini, nggak bisa gue mengubah ini dan segala macam. Ya memang bukan kita yang mengubah kok gitu ya. Tapi jangan-jangan ketiadaan harapan itu merupakan satu pemikiran, jangan-jangan kita berpikir ya Tuhan kita memang mati. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, namanya juga sudah mati. Nah ingat kalimat Katarina Luther ini. Tuhan tidak mati. Kalau begitu berhentilah bersikap seolah-olah Tuhanmu itu mati. Teman-teman pelayanan mahasiswa dipanggil untuk menghasilkan mahasiswa yang mencintai Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa. That is integrity. Tapi kadang-kadang saya udah ini lebih 20 tahun saya baca teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat pelayanan mahasiswa gitu ya, ini mah cuma mimpi doang. Ngimpi gitu ya, peoratif, negatif. Tapi izinkan saya dengan berita Paskah yang hari ini sudah kita sama-sama dengarkan. Berhentilah bersikap seolah-olah Tuhan mati. Tuhan kita hidup, dia sudah bangkit. Dan Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang sanggup untuk mengubah kita. Pertanyaannya, kita mau gak masuk dalam pekerjaan Allah itu? Kita mau gak ikut integrity club itu? Silakan jawab dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Kristus bukan tetap terbelenggu di dalam kematian. Itu sebabnya Paulus dalam 1 Korintus 15 dengan berani menyerukan, "Hai maut, di mana sengatmu?" Kuasa dosa, kuasa maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan tolong kami untuk berhenti bersikap seolah-olah Tuhan mati. Tolong kami untuk mengalami kehadiran Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu akan dealing dengan kebutuhan-kebutuhan kami secara pribadi. Dan kami rindu kami boleh dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di kampus kami, di dalam pelayanan kami, dan bahkan di bangsa ini. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas hari Paskah. Kami belajar bahwa kami dapat menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, kami mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mahasiswa yang ada di UI maupun teman-teman mahasiswa di tempat lain, agar mereka memiliki minat dan komitmen untuk hidup dengan integritas dalam studi mereka, jujur, tekun, dan bertanggung jawab dalam setiap proses pembelajarannya. Tolong kami anak-anak-Mu yang penuh keterbatasan agar dapat menjadi saksi-Mu dalam studi kami. Kami juga berdoa untuk situasi perang yang sedang terjadi. Di tengah konflik yang kompleks ini, kami melihat begitu banyak pergumulan dan penderitaan. Kami rindu agar Engkau menghadirkan damai, meredakan ketegangan, dan melindungi setiap jiwa supaya tidak ada korban di kedua belah pihak. Ya Tuhan, kami juga membawa pergumulan bangsa kami, beban APBN yang berat, serta potensi kerugian yang besar akibat menahan harga di tengah lonjaknya minyak dunia ini. Menjadi tantangan yang tidak mudah, kami melihat ada banyak kepentingan, kebutuhan masyarakat, dan keterbatasan yang saling bertabrakan. Ya Tuhan, kami rindu agar keadaan ini dapat menjadi lebih baik. Berikan hikmat bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan, dan tolonglah agar setiap kebijakan dapat membawa keadilan serta kesejahteraan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, setelah mendengar firman Tuhan, mari kita merespon kasih-Nya. Kita sering merasa bahwa kita harus membawa sesuatu yang sempurna atau hebat ke hadapan Tuhan. Tetapi dari firman tadi mengajarkan kita bahwa Tuhan justru melayakkan kita yang tidak layak. Yang Dia inginkan hanyalah kejujuran hati kita. Mari kita dengarkan nas persembahan kita dari Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah.
pagi ini, mari kita mempersembahkan hati dan pujian kita sebagai bentuk syukur yang paling jujur. Biarlah persembahan ini menjadi simbol bahwa kita telah melepaskan kehendak kita pribadi untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bukan supaya dilihat orang, tetapi tulus hanya untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Persembahan kita. Ya Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit dan menang, kami sangat bersyukur atas karya keselamatan-Mu yang telah memulihkan kami. Saat ini kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur yang tulus dari hati kami. Tuhan, tolonglah agar melalui persembahan ini kami diingatkan untuk tetap setia menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam integritas dan melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau telah bangkit dan hanya Engkaulah yang mampu untuk mengubah kami. Terimalah syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita akan segera berakhir, tetapi perjalanan kita bersama Kristus yang hidup baru saja dimulai. Kita belajar hari ini bahwa Paskah tidak berhenti di kubur yang kosong, sama seperti Yesus yang secara personal memanggil dan mengutus Maria Magdalena. Hari ini Yesus yang sama juga memanggil namamu dan mengutus kamu. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Dia mencari orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh kebenarannya.
Sekarang, kembalilah ke fakultas kita masing-masing, bukan sebagai hipokrit Kristen, tetapi sebagai murid-murid yang berani menghidupi iman itu dan untuk berhenti bersikap seolah Tuhan itu masih mati. Jadilah murid yang menjaga integritas saat ujian, yang jujur dalam tugas kelompok, dan yang berani menyatakan kebenaran, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Ingatlah pesan Tuhan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekarang, mari kita menyatakan komitmen kita. Kita mau memohon agar Tuhan memulihkan bangsa ini dimulai dari hidup kita yang berintegritas. Kita nyanyikan lagu Bring Your Healing to the Nation. People of integrity, being who we say we are, and doing what we say. May we be a people of humility. We can song to God and man in Jesus' name. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. People of sincerity, unafraid and unashamed, speaking truth in love. May we be a people of fidelity, trusting God for clearing God in Jesus' name. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. Bring your healing. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. Mari kita berdoa menutup ibadah Paskah kita. Kepada Bang Sahat dipersilakan. Tuhan, kami tidak dipanggil untuk mengubah bangsa kami tidak dipanggil untuk mengubah dunia ini. Tetapi Tuhan memanggil kami supaya pertama-tama kami adalah orang-orang yang pertama kali diubahkan oleh Tuhan. Dan kami terlibat di dalam karya Allah, karya pemulihan Allah yang sedang dan terus akan Tuhan kerjakan untuk memulihkan hidup kami, untuk memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan dunia yang sudah Engkau ciptakan ini. Tuhan tolong kami supaya kami terus punya pengharapan, bukan karena kami kuat, bukan karena apapun yang kami bisa andalkan. Tetapi kami punya harapan karena kami sudah dijumpai oleh Yesus yang sudah bangkit dan mengalahkan maut dan kematian. Tuhan tolong kami untuk terus mengalami kuasa kebangkitan itu tiap-tiap waktu. Sehingga hidup yang sudah diubahkan ini Tuhan pakai juga untuk memberitakan berita pengampunan, kasih Tuhan, kerinduan Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Dan kami bersyukur bahwa Kristus yang sudah bangkit adalah Kristus yang sudah menang.
dan menjamin bahwa dunia ini segala sesuatu akan dibaharui. Terima kasih, terus pakai pelayanan di POUI untuk boleh menjadi alat kasih karunia Tuhan. Kiranya mereka boleh terus terlibat, berpartisipasi di dalam karya Tuhan untuk memulihkan dunia ini, bangsa kami. Tuhan terus berkati dan terus pimpin. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk kebaktian kami pagi sampai siang hari ini, dan kami menyerahkan diri kami, kalau sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini. Tuhan tolong supaya kehadiran kami dimanapun, kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang sejati, yang terus-menerus mengalami kuasa kebangkitan. Dan kiranya Tuhan pakai hidup kami menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang terhadap maut. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kebaktian kami pada siang hari ini. Amin. Silakan duduk, teman-teman bisa mengambil waktu teduh. Teman-teman, Tuhan tidak memanggil kita untuk berjuang sendirian menjaga integritas di fakultas masing-masing. Dia menempatkan kita di POUI sebagai satu tubuh Kristus yang saling menguatkan. Oleh karena itu, aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita menyanyikan lagu Mars POUI bersama-sama. Universitas Indonesia terbentuk karena kasih Bapa bagi kita semua anaknya. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, mari kita bangun bersama untuk kemuliaan Allah Bapa. Jika kita semua bersatu, sehati di dalam tujuan, menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan. Tuhan pasti beserta kita, malaikatnya akan selalu menjaga, hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, hidup berlandaskan firman-Nya, Yesus Kristus pemimpinnya. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, tetap pada panggilannya, membawa jiwa bagi Bapa. Jika kita semua bersatu, sehati di dalam tujuan, menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan. Tuhan pasti beserta kita, malaikatnya akan selalu menjaga, hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, berjaga dan selalu berdoa, hindarkan segala perpecahan. Persekutuan Ekumene Universitas Indonesia, berjuang dengan ketulusan untuk semua umat manusia. Jika kita semua bersatu, sehati di dalam tujuan, menjalankan perintah agungnya, beritakan Injil keselamatan. Tuhan pasti beserta kita, malaikatnya akan selalu menjaga, hingga persekutuan kita jadi kuat tak tergoyahkan.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh teman kita kepada Sonya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita mau mengapresiasi pelayan kita yang telah melayani di PUI Paskah pada hari ini. Teman-teman bisa lihat di slide kita. Kita ada dua pembicara yang memberitakan firman pada hari ini. Yang pertama ada Bang Sahat, kemudian ada Abed. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan dan juga apresiasi kepada Bang Sahat dan juga Abed. Kemudian kita bersyukur banyak teman-teman kita dari beberapa fakultas yang mau melayani di PUI Paskah. Hari ini hadir Kak Joy dari Fasilkom Angkatan 2022, Ece dan juga Arifin dari Siko dan juga FIB. Kemudian untuk musik ada Miguel, Christopher dan juga Ares. Dan ada Sylvie, Grace, Tessa dan juga Alvin yang menyambut teman-teman tadi di depan. Dan ada Andrew yang telah menjadi slider kita dan juga Kevin sebagai pendua syafaat, Helena yang telah membacakan Injil Yesus Kristus tadi dalam monolog, dan kita juga bersyukur bahwa ibadah kita telah didokumentasi dengan adanya bantuan Kalis. Teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih atas pelayanan sobat. 1, 2, 3. Terima kasih atas pelayanannya sobat. Selanjutnya, tadi juga sudah sedikit dimention mengenai Integrity Club. Sekarang akan dijelaskan mengenai apa itu Integrity Club dalam kampanye di PUI Paskah kali ini. Kepada Miro dipersilahkan. Shalom semuanya. Tenang teman-teman, aku bukan pembicara ketiga. Aku di sini cuma mau mewartakan tentang yang udah dimention dari tadi, Integrity Club. Apa, kenapa, dan bagaimana. Boleh next slide. Oke, apa sih Integrity Club itu? Teman-teman, dalam perenungan firman yang sedang kita persiapkan untuk PUI kemarin, kita sama-sama menggumuli apa sih yang bisa kita bawakan, karena di sini pesannya adalah Maria pada akhirnya mempersaksikan kebangkitan Kristus, dan teman-teman PH pada akhirnya menggumuli apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Boleh next slide? Jadi pada dasarnya hashtag atau tagar Integrity Club ini adalah gerakan yang hadir sebagai aplikasi konkret untuk teman-teman pengurus, teman-teman jemaat dari pemberitaan kebangkitan Kristus pada PUI Paskah tahun 2026 ini. Mengutip dari apa yang Maria sampaikan gitu ya ke murid-murid Tuhan, I have seen the Lord, aku telah melihat Tuhan, dan bagaimana kita juga mengatakan hal yang sama tapi dalam ranah kita masing-masing. Boleh next slide? Oke, mungkin teman-teman sudah familiar dengan berita-berita yang terpampang di slide. Mungkin waktu ngelihat beritanya juga kita geleng-geleng atau dalam hati kita kayak kutuk mereka Tuhan gitu ya. Atau kita marah, kecewa, sedih, takut, mungkin ada teman-teman yang mungkin sampai harus ke tenaga profesional karena merasa anxious dengan kondisi negara yang carut-marut ini. Boleh next slide? Tapi teman-teman, ternyata permasalahan sistem kecurangan dan sebagainya itu tidak hanya terjadi di luar. Ternyata itu juga terjadi di balik kubikel-kubikel komputer, di ruang ujian kita, kejahatan pun terjadi. Dan kita melihat kemerosotan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata nggak cuma di ranah akademik, di ranah yang lain pun integritas di nomor 10, 100 kan. Next slide. Nah, di tengah permasalahan ini, sebenarnya ini sudah terjawab ya di khotbah tadi. Aku harap teman-teman menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Habet dan Bang Sahat. Apakah masih ada harapan? Masih. Oke, next slide. Baik, pengharapan akan kebangkitan Kristus memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk kita mahasiswa Kristen di Universitas Indonesia untuk jadi saksinya dalam setiap aspek kehidupan. Slide. Oke, pengharapan itu pada akhirnya memupuk kepedulian dan menghasilkan semangat aksi. Mungkin teman-teman udah ada yang sering ya turun ke jalan, menyuarakan kritik kepada pemerintah dan lain-lain. Aku rasa itu hadir karena kita masih punya harapan untuk negeri ini, kita masih peduli. Dan pada akhirnya kita berharap semuanya membawa ke Indonesia yang lebih baik. Next slide.
Integrity Club ini mungkin tidak masif gerakannya. Ini adalah suara yang kecil yang sebenarnya tujuannya itu mau terus-menerus mengetuk hati mahasiswa Kristen di Indonesia untuk berjalan dalam kejujuran, kebenaran, keadilan. Tidak hanya dalam pikiran perkataan, tapi memancar juga dalam tindakan kita. Terlebih tindakan yang mungkin tadi Bang Sahat sudah mention yang tidak dilihat orang, tidak diketahui orang lain. Slide. Ya, ini ada foundational verse kita. My integrity and uprightness protect me because my hope, Lord, is in you. Jadi pengharapan kita bukan pada kemampuan kita sendiri, bukan pada kita bisa berintegritas, kita bisa tidak nyontek karena kita sudah belajar. Oh tidak, aku pernah terjebak dalam pemikiran seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga pernah terjebak dalam sistem kecurangan dan lain-lain, tapi mari kembali merefleksikan apa yang sudah disampaikan pasca hari ini bahwa kekuatan kita tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan pengharapan akan Tuhan yang sudah bangkit. Slide. Jadi ini adalah panggilan untuk bersaksi bersama-sama. Teman-teman tidak sendiri dalam mengerjakan panggilan untuk berbuat adil, berkata jujur, bertindak benar, tapi ada kita semua, kita bersama dalam panggilan integritas ini. Next slide. Oke, mungkin sudah sering, nggak sering ya, baru kemarin diupload, itu ada poster-poster interaktif yang sudah ditempelkan di beberapa titik di fakultas, ada di Erika, kemarin juga ada di FIB, mungkin teman-teman bisa lihat, dan kiranya poster-poster ini bisa mengetuk pintu hati teman-teman ya, kalau dikit-dikit udah mau kepikiran, aduh kayaknya aku nanti ujian nanya-nanya aja sebelahku, lihat posternya lagi, terus kembali ingat komitmen teman-teman yang teman-teman ambil pada hari ini. Boleh next slide. Nah, kita juga akan menyediakan media kreatif digital, nanti di setiap titik mading itu ada barcode yang bisa di-scan, nanti di situ ada artikel, ada renungan, ada Twibbon juga yang bisa teman-teman pakai untuk meramaikan gerakan kecil ini. Next. Nah, tapi cara berpartisipasi pertama-tama tidak lain tidak bukan karena pengharapan kita didasarkan pada pertolongan Tuhan, maka aku mengajak teman-teman yang terpanggil untuk berpartisipasi dalam gerakan ini untuk pertama-tama berdoa, memohon pertolongan Ia yang sudah bangkit dan hidup itu untuk bisa berkomitmen dan berintegritas dalam tutur kata, pikiran maupun tindakan di setiap aspek kehidupan. Dan yang kedua, next. Menyebarkan informasi yang disiarkan dalam gerakan #IntegrityClub dengan satu pakai pin Integrity Club yang udah kita bagiin di meja asyir tadi, bisa di baju ya, dipakai tiap hari, nggak apa-apa. Nanti dosen nanya itu apa, nah saatnya kalian bersaksi gitu. Ya, bisa juga di tas, tadi aku lihat Mora taruh di tasnya, boleh juga. Terus bisa juga menyebarkan artikel, poster, dan media kreatif lain yang nanti akan secara berkala terus kita unggah di akun @PUI_official ataupun di akun @sahatis_tujuan ke Instagram pribadi atau Instagram POF juga boleh. Next. Ya, itulah panggilan dari kegerakan ini. Mari teman-teman jadilah bagian dari Integrity Movement dalam tagar #IntegrityClub hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mira atas penjelasannya. Mari teman-teman kita ramaikan Integrity Club ini. Tidak hanya dalam musim ujian kita, karena sekarang kita masih di pekan UTS ya teman-teman. Tapi mari kita melakukan ini sampai kita lulus nanti, bahkan sampai kita sudah bekerja nanti. Terima kasih teman-teman, ibadah kita selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengucapkan selamat Paskah ke teman di kanan dan kirinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semuanya, Shalom. Kasih-Nya yang mengurangkan